Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Rania Putri Yuliana Venggana dengan NPM 2340402051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi supply side economic atau ekonomi sisi penawaran. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Bernat SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter 2. Pertama saya akan menjelaskan pengertian supply side economic. Apa itu supply side economic? Supply side economic merupakan teori ekonomi makro yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat didorong secara paling efektif dengan menurunkan pajak dan mengurangi regulasi dan memungkinkan perdagangan bebas. Teori ekonomi sisi penawaran ini menyatakan bahwa peningkatan pasokan barang dan jasa merupakan mesin pertumbuhan ekonomi. Selain itu, teori ini menganjurkan pemotongan pajak sebagai cara untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, ekspansi bisnis, dan aktivitas kewirausahaan. Selain itu, supply side ini adalah sebuah pendekatan ekonomi yang melihat bahwa kunci pertumbuhan ekonomi itu bukan pada seberapa besar konsumsi masyarakat, tetapi pada seberapa besar kemampuan negara menghasilkan barang dan jasa. Dengan kata lain, jika aktivitas produksi meningkat, maka otomatis ekonomi akan tumbuh, pendapatan naik, lapangan pekerjaan bertambah, dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat. Selain itu, pendekatan ini fokus pada upaya memberikan insentif kepada produsen seperti perusahaan dan investor supaya mereka mau membesarkan investasi dan menambah tenaga kerja dan serta meningkatkan produktivitas. Konsep ini banyak berkembang di era 1970 sampai 1980 ketika beberapa negara mengalami perlambatan ekonomi. Ekonom seperti Arthur Lever, James Gwartney, dan Richard Strauss menjadi tokoh penting dalam pengembangan teori ini. Selanjutnya, latar belakang munculnya supply side economy. Supply side economic hadir sebagai kritik terhadap demand side economic atau pemikiran Keynesian yang menekankan pentingnya permintaan konsumsi untuk mendorong ekonomi pada masa krisis minyak tahun 1970-an. Banyak negara mengalami inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi rendah, pengangguran tinggi. Kondisi ini disebut stagflasi yang sulit dijelaskan dengan teori Keynesian. Pendekatan sisi penawaran muncul dengan argumen bahwa masalah utama bukan kurangnya permintaan, tetapi biaya produksi yang terlalu tinggi dan minimnya insentif untuk bekerja serta berinvestasi. Oleh karena itu, supply side menawarkan solusi berupa pemotongan pajak, deregulasi ekonomi, mendorong investasi, dan penguatan produktivitas tenaga kerja. Ada beberapa prinsip utama supply side economic. Yang pertama, pengurangan pajak atau tax cuts. Menurut teori ini, pajak yang tinggi bisa membuat orang enggan bekerja atau berinvestasi. Dengan pajak yang lebih rendah, pekerja dapat pendapatan lebih besar. Perusahaan punya lebih banyak modal untuk ekspansi dan investor lebih tertarik masuk. Yang kedua ada deregulasi. Deregulasi ini berarti mengurangnya aturan atau dianggap menghambat perusahaan untuk berkembang. Regulasi yang terlalu ketat bisa membuat perusahaan harus mengeluarkan biaya tinggi atau menghadapi birokrasi yang panjang. Dengan deregulasi, bisnis menjadi lebih fleksibel dan biaya produksi turun sehingga output bisa meningkat. Yang ketiga ada mendorong investasi. Investasi dipandang sebagai penggerak utama produksi atau insentif pajak
kemudahan perizinan, jaminan keamanan berinvestasi. Ini akan membuat modal lebih masuk dan dipakai untuk membangun pabrik, membeli teknologi, dan merekrut tenaga kerja. Yang terakhir ada peningkatan produktivitas dan teknologi. Teori ini juga percaya bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang sangat bergantung pada produktivitas. Supply side economic ini mendukung pada pelatihan tenaga kerja, penggunaan teknologi, riset, dan inovasi. Oleh karena itu, hal ini akan meningkatkan jumlah barang dan jasa yang bisa diproduksi dalam jangka panjang. Yang selanjutnya ada teori kebijakan fiskal. Salah satu manfaat kebijakan sisi penawaran adalah pergeseran kurva penawaran agregat keluar. Berarti harga dapat diturunkan seiring dengan peningkatan output dan lapangan kerja. Hal ini berbeda dengan kebijakan sisi permintaan. Misalnya belanja pemerintah yang lebih tinggi, yang meskipun hasil cenderung menciptakan tekanan inflasi. Contohnya seperti kenaikan tingkat harga agregat karena kurva permintaan agregat bergeser keluar. Investasi infrastruktur merupakan contoh kebijakan yang memiliki elemen sisi permintaan dan sisi penawaran. Kurva Laffer menggambarkan hubungan matematis antara penerima pajak dan tarif pajak yang dipopulerkan oleh ekonom Arthur B. Laffer pada tahun 1974. Kurva Laffer menyatakan keberadaan titik maksimum ketika penerimaan pajak dimaksimalkan pada tarif pajak tertentu atau tidak diketahui. Kurva Laffer mewujudkan postulan ekonomi sisi penawaran bahwa tarif pajak dan penerimaan pajak berbeda dengan penerimaan pajak pemerintah pada tarif pajak 100% sama dengan penerimaan pajak pada tarif pajak 0% dan penerimaan maksimum berada di antara kedua nilai tersebut. Pada penganut sisi penawaran berpendapat bahwa dalam lingkungan tarif pajak tinggi dapat menurunkan tarif pajak akan menghasilkan peningkatan penerimaan atau kerugian penerimaan yang lebih kecil daripada yang diperkirakan jika hanya mengandalkan estimasi statis dari basis pajak sebelumnya. Kurva Laffer dapat digambarkan seperti jika pajak 0%, maka perusahaan dan masyarakat tidak perlu membayar pajak atau penerimaan negara sama dengan 0. Terus jika pajak 100%, maka semua penghasilan harus diserahkan ke negara. Atau bisa disebut dengan tidak ada satu orang pun yang mau bekerja atau membuka usaha karena hasilnya tidak dinikmati sama sekali, atau penerima sepenuhnya itu tidak ada karena pajaknya 100%. Penerima negara juga 0. Terus ada pajak tingkat menengah. Ini di antara 0% dan 100%. Ada satu tingkat pajak yang pas atau optimal di mana orang masih mau bekerja, berinvestasi, dan membayar pajak. Pada titik inilah penerima pajak negara mencapai maksimum. Kita mengambil salah satu contoh nyata dari kurva Laffer ini, yaitu kebijakan pajak UMKM sebesar 0,5% dari omset. Dapat dijadikan contoh nyata penerapan kurva Laffer dalam praktik perpajakan di Indonesia karena penurunan tarif pajak dari sebelumnya 1% terbukti meningkat kepatuhan dan partisipasi pelaku UMKM dalam membayar pajak. Pada saat tarif pajak masih 1%, banyak UMKM merasa beban pajak terlalu berat dibandingkan dengan skala usaha mereka, sehingga banyak yang menghindari pembayaran pajak, tidak melaporkan omset sebenarnya, atau memilih
tetap berada di sektor informal agar tidak terkena kewajiban perpajakan. Akibatnya penerimaan negara menjadi rendah meskipun tarif pajaknya tinggi. Ketika pemerintah menurunkan tarif menjadi 0,5%, beban pajak dirasakan lebih ringan dan realistis sehingga mendorong lebih banyak UMKM untuk mendaftar secara resmi, membuat pembukuan dan pembayaran pajak secara rutin, yang akhirnya meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan. Fenomena ini sesuai dengan kurva Laffer yang menjelaskan bahwa penerimaan pajak tidak hanya ditentukan oleh tingginya tarif pajak, tetapi juga oleh seberapa besar masyarakat bersedia mematuhinya. Tarif yang terlalu tinggi justru mengurangi insentif untuk bayar pajak, sementara itu tarif yang lebih rendah dapat memperluas basis pajak dan menghasilkan penerimaan yang lebih stabil serta lebih besar dalam jangka panjang. Demikian pajak UMKM 0,5% menunjukkan bahwa tarif yang lebih rendah dapat mendekati titik optimal kurva Laffer, di mana keseimbangan di antara tarif dan kepatuhan menghasilkan penerimaan negara yang lebih efektif dibandingkan tarif yang lebih tinggi. Menurut studi yang menganalisis pemotongan pajak pada tahun 2001, EGTRRA atau ini yaitu penurunan pajak telah memberikan dampak positif secara umum terhadap output masa depan dari dampak tarif pajak yang lebih rendah terhadap akumulasi modal manusia, tabungan dan investasi swasta, pasokan tenaga kerja. Namun pemotongan pajak telah menghasilkan efek buruk seperti defisit yang lebih tinggi dan berkurangnya tabungan nasional. Dengan demikian, Gale dan Potter 2002 menyimpulkan bahwa pemotongan pajak ini tidak dapat mempengaruhi tingkat PDB secara signifikan dalam 10 tahun ke depan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.